Halo saudaraku semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Kita jumpa kembali di Jeb Channel, di mana kanal ini akan senantiasa memanjakan Anda dengan menampilkan alur cerita dari film-film terbaik dan dibintangi oleh aktor dan aktris yang terkenal di seluruh dunia. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Dengan subscribe dari Anda, artinya Anda telah membantu channel ini untuk berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film kali ini berjudul The Bodyguard from Beijing. Kisah diawali dengan diperlihatkannya dua orang pengusaha kaya raya yang sedang berenang. Mereka dijaga ketat oleh para bodyguard-nya supaya terbebas dari serangan pembunuh bayaran. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sebuah serangan dan para bodyguard itu bergegas mengevakuasi bos mereka. Saat kedua pengusaha ini diamankan, tiba-tiba muncul sekelompok wartawan. Dan di waktu yang sama, muncullah seorang pria gagah dan rupawan dengan sigapnya mengamankan mereka. Pemuda bernama Chang ini berusaha menyelamatkan salah satu pengusaha tersebut yang hanya seorang diri berusaha melumpuhkan setiap orang yang ingin membunuh pengusaha itu. Dan ternyata ini hanyalah sebuah simulasi untuk para pasukan elit yang akan naik jabatan. Chang dinyatakan tidak lulus karena tidak seharusnya seorang bodyguard menodongkan senjatanya kepada klien. Chang berkata pada komandannya bahwa dalam situasi kritis ia siap mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan kliennya. Mendengar hal itu, atasannya Chang pun mengajak berbicara. Di sana atasannya memberitahu masih banyak yang bisa dilakukan oleh bodyguard daripada sekedar bergerak dan siap untuk mati. Dengan skill yang dimiliki oleh Chang, atasannya memberikan tugas singkat kepada Chang untuk melindungi kekasih seorang pengusaha bernama James Song. Malam harinya, dari sebuah dokumen, Chang mengetahui bahwa pada tanggal 27 Mei di Clearwater Bay telah terjadi pembunuhan seorang akuntan senior yang dilakukan oleh seorang bos mafia bernama William Choi. Polisi yakin bahwa peristiwa ini ada hubungannya dengan kasus yang sedang diselidiki oleh Komisi Anti Korupsi. Yang melaporkan kasus ini adalah kekasih James yang bernama Young, dan ada dua orang saksi lainnya yang juga ikut melapor. Namun kedua saksi tersebut ditemukan tewas secara misterius. Saat Young akan mandi, ditemukan jika air di bak mandinya telah dialiri listrik oleh seseorang. Beruntungnya, Young masih bisa selamat. Sementara ini, Young dijaga oleh dua orang polisi bernama Ken dan Sersan Lau sebagai penanggung jawab penyelidikan kasus pembunuhan ini. Saat ini, Michelle diminta untuk menunjukkan di antara 5 orang yang sudah dijadikan sebagai tersangka. Saat akan memberikan pilihannya, seorang pengacara bernama David mencoba untuk memperingati Young. Namun tanpa rasa ragu, akhirnya Young memberitahu siapa pelaku sebenarnya. Saat akan pergi dari kantor polisi, William dan pengacaranya datang meminta Young agar selalu berhati-hati. Namun dikarenakan Sersan Lau datang ke sana, William pun memilih untuk pergi. Singkat cerita, Chang pun telah tiba di sebuah stasiun di Hong Kong. Beberapa saat kemudian, Chang pun tiba di rumah Young. Di sana, Chang langsung dikenalkan oleh Sersan Lau dan juga Ken. Namun di sana Chang dengan tegas meminta Sersan Lau menunjukkan kartu identitasnya. Di saat mereka telah saling berkenalan, Chang lalu diajak David untuk menerima uang kontrak dari James sebesar $200.000. Setelah itu, Chang pun langsung memeriksa keadaan sekitar dan tampaknya Michelle tidak suka dengan keberadaan Chang. Chang lalu menjelaskan bahwa dirinya telah diutus oleh James untuk melindungi Young. Saat mereka mengobrol, terjadi sebuah ledakan. Chang pun langsung memperlihatkan kebolehannya. Namun ternyata itu adalah perbuatan Billy, adik Young, yang memasukkan minuman kaleng ke dalam microwave. Young pun terlihat kesal kepada Billy dan memarahinya. Setelah itu, Chang memberitahu jika mulai sekarang, baik makan, minum, atau bahkan jadwal tidurnya Young harus di bawah pengawasannya. Di luar, Charlie membayar beberapa pengawal yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Mereka semua diberhentikan karena akan jauh lebih baik jika di sekitarannya tidak terlalu banyak
banyak orang. Chang terlihat sangat profesional dalam mengerjakan pekerjaannya. Malam harinya, Chang masih terus melakukan pemeriksaan. Kemudian Chang masuk secara paksa ke kamar Young dan ia melarang Young diam di dekat jendela. Selain itu, Chang juga menyuruh Young untuk mengganti water heaternya. Dan yang lebih parahnya lagi, ia akan memasang CCTV di sana. Dan Chang memberikan sebuah liontin kepada Young sebagai tanda jika dirinya nanti sedang dalam bahaya. Setiap sudut pun dipasang CCTV oleh Chang agar ia dapat memantau keadaan di sekitar dengan mudah. Esokan paginya, Resan Lau dan juga Billy dibuat kagum dengan aksi Chang saat melempar busur. Setelah itu, Chang pun memeriksa mobil yang akan dipakai oleh Chang untuk beraktivitas. Di sana, Billy pun mencoba membujuk Chang agar mau mengajarinya kungfu. Namun, Chang tetap tidak memperdulikannya. Mulai hari ini, Chang akan aktif menjaga Young. Semua keperluannya dan apapun aktivitasnya harus dalam pengawasan Chang. Sementara itu, setiap harinya, Resan Lau dan Ken hanya disibukkan dengan taruhan balap. Mereka sempat berdebat karena Lau tidak memasang nomor yang Ken suruh. Suatu malam, Chang dikejutkan oleh alarm daruratnya yang tiba-tiba berbunyi. Namun didapati setelah diperiksa ternyata Young tengah mandi dan alarm itu berbunyi akibat perbuatannya Billy. Esoknya, William mendapatkan laporan dari anak buahnya. Mereka mengaku sulit mendekati Young karena ia telah dikawal oleh pasukan elit bernama Chang. Hari pun terus berlalu. Tak terasa, hari persidangan akan segera tiba. Esokan harinya, Chang pun berkemas karena hari ini persidangan yang akan digelar. Chang berpamitan karena tugasnya mengawal Michelle sudah selesai. Akan tetapi di saat mereka akan pergi, Ken tiba-tiba memberitahu jika sidang akan ditunda selama 1 bulan. Mendengar hal itu, mereka berdua pun langsung menelpon. Michelle menelpon James yang mengatakan jika ia sudah bosan dengan keadaan ini. Sementara, Chang menanyakan tentang nasibnya, apakah tugas ini berlanjut ataukah tidak. Karena Chang belum mendapatkan kepastian mengenai kelanjutan tugasnya, ia pun memberikan izin Yang untuk pergi berbelanja ke mall. Sesampainya di mall, Yang terlihat sudah diincar oleh para pembunuh bayaran. Beruntungnya, ia masih dikawal oleh Charlie dan juga Ken. Karena merasa keadaan sudah aman, Charlie dan Billy memisahkan diri untuk mencari sesuatu. Sementara Ken pergi bersama Young untuk menemaninya berbelanja pakaian. Billy pun menemui teman-temannya. Karena temannya mengompori Billy tentang pistol mainannya, Billy pun berniat melakukan sesuatu. Saat Charlie sedang sibuk dengan taruhan kudanya, saat itu juga pistolnya diambil dan ditukar oleh Billy. Lalu Billy membidikan pistol ke temannya dan mengatakan jika itu adalah pistol asli. Sementara itu, Young tengah berada di sebuah butik dan sedang mencoba beberapa pakaian. Saat yang tengah mencoba baju-baju itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dan ternyata Chang telah mengawasi mereka. Karena tempat ini sudah tidak aman lagi, Chang bergegas membawa Young untuk pulang. Namun di saat yang sama, Billy dan teman-temannya berulah hingga terjadilah kepanikan dan penyerangan terhadap Young. Chang pun berusaha melindungi Young dan ia berusaha melumpuhkan musuh yang ada di sana. Keadaan sekitar pun menjadi benar-benar menegangkan. Untungnya, dengan kecerdikan dan kehebatannya, Chang bisa melumpuhkan satu persatu anggota musuhnya tersebut. Chang pun menyamar menjadi anggota pembunuh untuk melindungi Young dari kejauhan. Meskipun jumlah pembunuh sangat banyak, ada satu pun yang lepas dari pengawasan Chang. Untuk mengalihkan perhatian, Chang melepaskan begitu banyak balon di sana. Dan ia sesegera mungkin berusaha membawa Young pergi. Saat Resan Lau menghentikan seorang satpam yang diduga masih komplotan penjahat, tiba-tiba Lau ditembak oleh satpam itu. Beruntungnya, Chang berhasil menghabisi satpam tersebut. Malam harinya, setelah mengobati Young, Chang mendatangi Billy yang tengah menyesali perbuatannya karena telah mengganti pistol milik Charlie. Mendengar hal itu, Chang
pun menceritakan sebuah kisah kepada Billy. Inti dari cerita Chang adalah tak hanya maaf yang diperlukan, melainkan kita juga harus berubah dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Karena kata maaf tidak akan berarti jika kita terus melakukan kesalahan. Akibat kejadian yang terjadi hari ini, sepertinya Young sudah mulai dapat menerima keberadaan Chang. Seorang pria bernama Wong mendatangi rumah sakit dan ia berniat untuk mengambil jasad adiknya yang merupakan seorang satpam yang mati ditembak oleh Chang kemarin. Tak hanya itu saja, Wong juga menghabisi setiap penjaga yang berusaha menghalanginya. Saat Wong sedang mengkremasi mayat adiknya, ia mengingat kembali masa lalunya bersama dengan adiknya di medan perang. Meskipun tahu adiknya salah, Wong berjanji akan membalaskan dendam atas kematiannya. Tak lama kemudian, beberapa orang yang merupakan anak buah William datang. Wong yang marah pun berjanji akan menghabisi mereka semua. Penjaga kamar mayat melaporkan kepada Chang tentang beberapa penjaga yang dihabisi oleh Wong. Chang pun mengetahui senjata yang digunakan oleh Wong, yaitu bayonet dari tentara Cina. Sebelum pergi dari sana, Chang berterima kasih kepada Sersan Lau karena telah membantunya kemarin. Malam harinya, Chang pun akhirnya mengetahui siapa Wong sebenarnya. Wong pernah berada di kesatuan yang sama dengan Chang. Ia adalah mantan veteran perang dari Tentara Merah Cina. Setelah mengetahui identitasnya, para polisi pun datang ke rumahnya Wong. Akan tetapi saat diperiksa, ternyata Wong telah melarikan diri. Hari-hari berlalu, kini tampaknya Young telah jatuh cinta kepada Chang. Sekarang, ia mulai perhatian dengan apa yang dikerjakan oleh Chang. Young yang sekarang memperlakukan Chang sebagai temannya. Dia tidak lagi menganggap Chang sebagai pengawalnya. Namun dikarenakan Chang tidak begitu menanggapinya, Young pun berusaha mencari perhatian Chang. Chang mengajak Young untuk turun. Kesempatan itu Young pakai untuk menggoda Chang. Saat Chang memeriksa CCTV, ia terkejut setelah mengetahui Wong tengah berada di dekatnya. Chang langsung mengejarnya dan berharap bisa segera menangkapnya. Meskipun Chang berhasil menembaknya, ia tidak berhasil menangkap Wong. Di sana, Chang malah menemukan seseorang yang tengah diikat bersama dengan bom. Malam harinya, saat Chang akan memeriksa tempat tidurnya Young, ia malah melongo tak berdaya melihat Chang. Di sini, Chang terjebak suasana romantis dan untungnya Chang kuat iman sehingga di saat ia minta dicium, Chang lebih memilih untuk pergi meninggalkannya. Kemudian, Chang pun terlihat mengobrol berdua bersama dengan Sersan Lau. Mereka pun mulai berbincang. Di sana, Sersan Lau sedikit menceritakan kehidupan rumah tangganya dan karirnya sebagai seorang polisi. Saat mereka berdua mengobrol, Lau yang mengetahui kalau Yang naksir kepada Chang memberikan saran agar Chang menerimanya. Karena kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Namun, Chang malu untuk mengakuinya. Ia tidak mau masalah pekerjaan terganggu dengan masalah pribadi. Di tengah-tengah obrolan ini, alarm milik Chang tiba-tiba berbunyi. Karena mengira Yang menjahilinya, ia tidak begitu memperdulikannya. Namun ternyata sekelompok orang memang telah menyerang. Dan di sana, Han sudah tertembak beberapa kali. Mendengar suara tembakan, Lau datang disusul oleh Chang. Chang pun langsung menembaki para penjahat tersebut. Chang pun bertemu dengan Wong. Aksi baku tembak pun terjadi di antara mereka. Sambil menghadapi Wong, Chang juga berusaha melumpuhkan anak buahnya. Karena jumlah mereka yang terlalu banyak, Chang pun mematikan lampunya agar bisa menghabisi mereka satu persatu. Suasana pun semakin menegang. Di sana, Chang berusaha untuk melumpuhkan Wong dan anak buahnya dari balik kegelapan. Sementara di tempat lain, Yan yang tengah sekarat menitipkan uang ke Sersan Lau untuk bertaruh balapan kuda. Dan apabila Ken menang, ia meminta Lau memberikan uang itu untuk biaya anaknya. Selain itu, Ken juga mengaku telah mencuri foto Young. Dia pun meminta foto itu untuk ditandatangani Young sebagai tanda kalau ia adalah penggemar gelapnya. Wong yang telah mengetahui lokasi mereka pun langsung menembak dan tembakannya mengenai kaki Billy. Sementara itu, Chang memanfaatkan cahaya dari TV untuk melumpuhkan beberapa anak buah Wong. Namun sialnya, Wong menemukan tombol alarm milik Young dan dengan begitu, ia pun dapat mengetahui lokasi Chang. Di saat Chang menjatuhkan alarmnya, alat itu pun langsung dipakai oleh Wong untuk mengelabui Young.
Di saat Chang sudah terkepung, ia mengatakan kalau rumah ini sudah dipenuhi dengan gas. Sedikit saja ada percikan api, maka semuanya akan mati. Di sini Wong mengaku ia tidak takut mati. Sebelumnya, ia pernah berperang di Vietnam dan selalu berhadapan dengan maut setiap saat. Tujuan Wong yang sebenarnya hanya ingin membalas dendam atas kematian adiknya yang dibunuh oleh Chang. Hingga saat Wong akan menembak, ia pun dilerai oleh anak buahnya. Hingga terjadilah perkelahian. Setelah Chang mengalahkan semua anak buahnya, Chang pun berhadapan langsung dengan Wong. Pertarungan mereka berdua berlangsung dengan sangat sengit. Di sana, Chang terlihat lebih unggul dan ia mampu membuat Wong kesulitan menghadapinya. Ketika Wong sudah hampir kalah, ia mendapati Billy tengah bersembunyi di sebelahnya. Hingga di saat Wong akan membunuh Billy, Chang berhasil menyelamatkannya. Namun ia harus menerima luka tusukan akibat hal itu. Ternyata Wong berhasil menyandra Yeung dan tiba-tiba James datang dari luar. James bernegosiasi dengan Wong. Berapapun William membayarnya, James akan membayarnya 3 kali lipat. Akan tetapi, penawaran tersebut tidak berlaku untuk Wong. Yang Wong inginkan hanyalah Chang mampu menahan 7 peluru dari pistolnya, sama seperti yang ia lakukan saat membunuh adiknya. Jika Chang mampu menahannya, Wong akan melepaskan Michelle. Ketika Chang menerima tembakan yang pertama, Michelle berteriak histeris karena takut kehilangan Chang. James pun hanya bisa terdiam melihat sang kekasih menangisi pria lain. Sampai pada saatnya, Wong menembakkan lagi pelurunya yang kedua. Dan Chang berhasil melemparkan pisau ke arah Wong. Namun saat ini Chang terluka sangat parah. James hanya bisa melongo setelah tahu yang kekasihnya jatuh cinta kepada Chang. Esokan harinya, James mengantar Yeung untuk bertemu dengan Chang untuk yang terakhir kalinya. Chang dinyatakan selamat karena tubuhnya sudah terlatih untuk menerima tembakan. Meskipun telah sampai di tempat Chang yang akan pergi, Yeung tidak berhasil bertemu dengannya. Di saat Yeung tengah bersedih, Sersan Lau datang menghampiri dan memberikan sebuah kotak titipan Chang untuknya. Dan film pun tamat. Nantikan alur cerita film berikutnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.